200 tahun sudah berlalu. Aku kini hanyalah sebuah tubuh yang tidak berdaya. 200 tahun aku menatap ke barat. 200 tahun aku menatap senja demi senja yang gemilang dengan permainan warna dan cahaya. Menatap senja bagaikan menatap dirinya. Semenjak menjadi patung, aku tinggal pikiran. Seluruh tubuhku membantu sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana. Akar-akar pohon melalui tubuhku tanpa aku tidak bisa berkutik. Pohon beringin tumbuh besar sehingga membuat tempatku berdiri mematung itu rindang. Banyak orang yang suka berdiri di sini, menghindari dari teriknya panas matahari. Di sini, di bawah ini, diriku tengah menunggu kekasihku. Lalu, suatu hari, ada 200 tahun kemudian, seorang nenek berkata kepada cucunya, sambil menunjuk diriku. Lihatlah patung itu. Dulunya dia adalah manusia. Ia begitu bodoh, berdiri terus di situ, menunggu kekasihnya sampai menjadi patung. Jangan pernah engkau sudi menunggu kekasih yang meninggalkanmu tanpa kepastian untuk kembali. Nanti engkau juga akan menjadi patung seperti dia. Tapi Nek, bukankah itu berarti dia sangat setia? Itu bukan setia namanya, itu bodoh. Katanya, kalau kita mencintai seseorang, kita harus setia kepadanya. Cinta itu ada dua. Yang pertama, cinta buta. Yang kedua, cinta pakai otak. Yang pertama, biasanya membuat kita menderita. Yang kedua, biasanya membuat kita selamat. Cinta orang bodoh itu termasuk cinta buta. Sudi amat dia menunggu kekasihnya di tempat ini sampai menjadi patung. Tapi barangkali dia bahagia, Nek. Aku tidak tahu apakah orang yang menunggu selama 200 tahun masih bisa bahagia, apalagi sampai jadi patung. Kau kemana sayang? Tunggulah di sini, aku pergi sebentar saja. Kemana? Sebentar. Mau ngapain? Aku pergi hanya sebentar. Tunggulah di sini. Aku segera kembali setelah iblis itu mati. Jadi kamu akan pergi membunuh iblis begitu? Ya, aku harus membunuhnya. Setelah itu aku baru bisa berpacaran. Dengan tenang. Apakah kamu akan menungguku, sayang? Ainur hanya bisa terdiam melihat kekasihnya pergi menuju senja. Ainur terus menunggu dan berharap bayangan-bayangan hitam berambut panjang muncul berlari ke arahnya. Orang-orang desa yang lewat menuju ke sawah dengan santun selalu bertanya. Janjian nih. Iya, Bu. Kemana sih dia? Pergi sebentar mau membunuh iblis. Aduh, Neng, iblis mah kagak bisa dibunuh. Biarinlah, Bu. Sudah maunya begitu. Jadi, mau menunggu terus nih? Iya, Bu. Namanya juga pacar. Bagus, Neng. Tunggu saja. Namanya juga pacar. Katanya kapan kembali? Katanya sih setelah senja tiba. Senja kapan? Senja setelah iblis itu dibunuh. Oh, ya sudah. Kalau begitu, permisi ya. Kenapa orang itu? Oh, dia orang yang sedang menunggu kekasihnya. Memangnya kemana kekasihnya itu? Katanya sih pergi untuk membunuh iblis. Jadi dia menunggu kekasihnya. Iya, Dan kekasihnya itu baru akan pulang setelah membunuh iblis. iya. Kasihan. Kok kasihan? Barangkali kekasihnya sudah kawin sama orang lain. Ainur tetap menunggu meski orang-orang desa yang lewat tertawa kecil dari kejauhan. Walaupun begitu, Ainur selalu bisa mendengarnya. Semakin lama, Ainur terbiasa dengan itu. Hei, lihat, patung itu menatap senja. Ya, kata orang-orang tua desa ini, patung ini dulunya orang betulan. Orang betulan. Iya, orang betulan yang sendiri di situ menunggu kekasihnya yang pergi untuk membunuh iblis. Membunuh iblis? Iya. Sedangkan sampai sekarang pun iblis tidak mati-mati. Lah iya, konyol betul orang itu. Barangkali kekasihnya itu pun sudah mati sekarang.
Lah wong iblis masih berkeliaran. Ya, begitulah. Tapi orang ini pokoknya menunggu. Orang itu patung ini. Iya, patung ini. Jangan-jangan dia mendengar kita. Aku melihat mereka pergi jauh. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada mereka, tapi aku memang sudah menjadi patung. Seluruh tubuhku mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutku setelah menjadi batu. Segenap urat, syaraf, darah, kulit, usus, jantung, dan paru-paru, apapun dan tubuhku telah menjadi batu. Sehingga aku pun menjadi patung. Aku tinggal pikiranku menetap ke satu arah tanpa bisa menoleh. Di antara itulah di mana selama 200 tahun aku menatap matahari terus perlahan-lahan ke balik gunung. Aku menunggu dia muncul seperti yang dia janjikan 200 tahun yang lalu. Permisi, maaf saya mau meletakkan papan ini. Inilah patung gadis yang menunggu kekasihnya. Patung ini tidak dipahat oleh siapapun karena dia berasal dari manusia yang hidup. 200 tahun yang lalu, ia berpisah di tempat ini dari kekasihnya yang pergi untuk membunuh seluruh iblis yang ada di dunia ini. Lihatlah patung ini. Dia orang yang menunggu kekasihnya sampai jadi patung. Iya, aku tahu. Nenekku yang cerita. Kamu bisa seperti dia? Maksudmu, Bisa menunggu aku sampai aku kembali. aku selalu setia kepadamu. Kapan kamu akan kembali? Kalau tugasku sudah selesai. Apa tugasmu? Membunuh iblis itu. Tapi iblis tidak pernah mati. Aku tidak peduli. Harus selalu ada orang yang membunuh iblis. Meskipun iblis tidak akan pernah mati, aku mencintaimu. Tunggulah aku. Lalu, aku menunggumu seperti apa yang dilakukan oleh patung itu 200 tahun yang lalu. Mungkin 200 tahun kemudian, aku juga akan menjadi patung seperti patung itu. Aku menjadi patung karena menunggu kekasihku pergi untuk membunuh iblis. Menunggu kekasihku di saat senja sembari menenteng kepala iblis sebagai hadiah untuk perkawinanku. Mungkin tidak hanya 200 tahun lamanya, mungkin 1000 tahun atau bahkan 200.000 tahun lagi. Karena yang aku tahu, iblis itu tidak pernah mati. Dan juga yang aku tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu menunggumu.